Ronald Araujo memprediksi Barcelona akan menikmati musim yang hebat pada 2022-2023. Menurutnya, tim terus tumbuh dan berkembang di bawah pelatih baru Xavi Hernandez. Araujo juga mengatakan jika segala sesuatunya menuju ke arah yang benar. Sekarang kami baik-baik saja, meski musim tidak berakhir seperti yang kami inginkan. Tetapi dengan kedatangan Xavi, segalanya berubah. Saya yakin musim depan akan menjadi musim yang hebat, ujar Araujo. Kemenangan Real Madrid atas Manchester City kembali disambut Mohamed Salah. Dalam cuitan Twitternya, Salah mengungkapkan rencana untuk balas dendam setelah Liverpool kalah di final 2018. Hal itu pun mendapatkan tanggapan dari gelandang Real Madrid, Casemiro. Ia pun mengaku paham dengan motivasi Mohamed Salah. Semua orang bebas memilih siapa yang ingin mereka lawan. Sudah jelas bahwa dia cedera di final terakhir. Sekarang dia punya peluang untuk balas dendam, ujar Casemiro. Bek sayap Tottenham, Sergio Reguilon akan absen melawan Liverpool dan besar kemungkinan akan melewatkan sisa musim ini karena cedera pangkal paha. Pemain asal Spanyol itu absen dalam 2 pertandingan terakhir karena masalah tersebut. Antonio Conte pun tidak yakin apakah dia akan kembali untuk 4 pertandingan tersisa musim ini. Reguilon tidak tersedia. Dia belum berlatih bersama kami. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah mungkin dia kembali musim ini. Chelsea belum mempunyai kejelasan mengenai masa depan klub. Pasalnya, polemik pemilik baru The Blues belum juga terselesaikan hingga saat ini. Namun, Mason Mount malah memutuskan untuk tetap setia bersama The Blues meskipun keadaan klub sedang tidak kondusif. Fabrizio Romano juga melaporkan hal yang sama. Jurnalis terkenal itu mengatakan bahwa bintang muda Chelsea tersebut akan sekuat tenaga untuk bertahan di klub kesayangannya. Jesse Lingard berharap diberi kesempatan bermain di laga melawan Brentford. Namun di laga itu, Ralf Rangnick memberikan jatah pergantian terakhir pemain kepada Edinson Cavani sehingga Lingard dikabarkan meradang. Ia kabarnya tak senang dengan keputusan sang pelatih yang menyebabkan ruang ganti MU sedikit memanas. Baru-baru ini, Ralf Rangnick dimintai komentar mengenai insiden Lingard itu. Ia pun menegaskan sudah mengambil keputusan terbaik pada saat itu. Gelandang Monaco Aurelien Tchouameni telah secara rutin disebut-sebut sebagai target Liverpool di musim panas nanti. Media Prancis RMC Sport mengklaim bahwa perwakilan sang pemain telah mengadakan pembicaraan dengan klub-klub di seluruh Eropa. Baru-baru ini Aurelien Tchouameni akhirnya angkat bicara perihal spekulasi masa depannya. Saya pikir saya terikat kontrak hingga 2024 dengan opsi hingga 2025. Kami akan melihat apa yang akan terjadi di masa depan bagi saya, ujar Tchouameni. Manchester City mengalami kekecewaan terbesar mereka awal pekan ini setelah tersingkir dari Liga Champions usai dikalahkan Real Madrid. Namun demikian, Pep Guardiola bertekad untuk memenangkan trofi sebelum kepergiannya. Daily Star melaporkan, Guardiola telah memberitahu pihak klub bahwa dia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub selama beberapa tahun. Pep Guardiola dikabarkan akan bertahan di Stadion Etihad hingga akhir musim 2024-2025. Manchester United dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan penyerang Benfica, Darwin Núñez. Transfer sang pemain pun sudah mendapatkan lampu hijau dari Erik ten Hag dan Ralf Rangnick. Dilansir Manchester Evening News, MU bersedia memenuhi permintaan harga dari Benfica untuk mahar transfer sang pemain. Di sisi lain, Darwin Núñez sendiri juga setuju membela The Red Devils. Oleh karena itu, kedua pihak bisa segera mencapai kata sepakat. Tottenham Hotspur dikabarkan mengincar bek Villarreal Pau Torres dalam bursa transfer musim panas tahun ini. Dikutip dari Tribal Football, Tottenham menyaksikan langsung aksi Torres saat timnya dikalahkan Liverpool pada leg kedua semifinal Liga Champions. Pemain berusia 25 tahun itu memang menjadi bek paling diincar di Eropa saat ini. Ia memiliki klausul pelepasan sebesar 55 juta pound sterling.
Harga itu dinilai masih terjangkau bagi klub asal Inggris tersebut. Juventus berada di ambang perpisahan dengan Alvaro Morata. Pasalnya, si nyonya tua enggan menuruti klausul pembelian permanen yang diminta Atletico Madrid. Sementara masa peminjamannya bakal berakhir per Juni 2022 nanti. Artinya, masa tinggal Alvaro Morata di Turin tersisa beberapa bulan lagi. Kabar terbaru dari La Gazzetta dello Sport membocorkan jika Juventus enggan mempermanenkan Morata karena masalah keuangan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan kondisi terkini dari Marcus Rashford. Ia menyebut bahwa sang penyerang masih ingin melanjutkan karirnya di Manchester United. Karena itu, ia memprioritaskan bertahan di Old Trafford. Sementara itu, nasib Rashford di MU akan bergantung pada hasil pertemuan dengan Ten Hag dalam waktu dekat ini. Rashford ingin meminta jaminan jam bermain karena ia punya ambisi untuk bermain di Piala Dunia 2022 bersama timnas Inggris. AC Milan harus mengubur mimpinya untuk mendatangkan Marco Asensio. Pasalnya, menurut laporan Vicahes, Asensio dilaporkan kian dekat untuk bergabung dengan Arsenal. Buntunya negosiasi antara Rossoneri dengan Los Blancos disebut membuat Asensio banting setir untuk hijrah ke Emirates Stadium. Gosipnya, AC Milan berniat membeli Asensio dengan skema peminjaman. Sementara Arsenal tak keberatan membayar 40 juta euro demi mengamankan tanda tangan Asensio. Manajer baru Manchester United Erik ten Hag dilaporkan tertarik untuk merekrut mantan anak asuhnya Frenkie de Jong. Kini laporan Sport mengklaim bahwa keinginan ten Hag itu bisa menjadi kenyataan. Pasalnya, manajemen Barcelona sudah tahu bahwa MU meminati jasa de Jong. Mereka pun siap bernegosiasi dengan MU untuk transfer ini. Menurut laporan tersebut, manajemen Barcelona sudah menjalin komunikasi dengan manajemen MU. Mereka ingin mendengarkan tawaran dari Setan Merah. Beredar kabar bahwa Aaron Wan-Bissaka tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Karena itu, ia bakal dilepas di musim panas nanti. Kini, The Sun melaporkan bahwa situasi Aaron Wan-Bissaka ini diamati oleh Jose Mourinho. Sang manajer ingin memboyong Wan-Bissaka ke AS Roma di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Mourinho sudah menghubungi pihak sang bek. Ia menawarkan kesempatan bermain di Italia bersama AS Roma di musim depan. Menurut laporan Football London, PSG memiliki pesaing berat untuk transfer Ousmane Dembele. Pasalnya, Arsenal dilaporkan juga tertarik untuk mengamankan sang winger. Sejak tahun lalu, nama Dembele sudah masuk daftar incaran Arsenal. Mikel Arteta sangat tertarik dengan performa sang winger. Bahkan perwakilan Arsenal dilaporkan sudah mulai menghubungi agen sang pemain. Mereka sudah mengutarakan ketertarikan mereka meminang Dembele. Manchester City sudah mulai menyusun rencana untuk belanja pemain di bursa transfer musim panas. Salah satu sektor yang menjadi perhatian Pep Guardiola adalah lini tengah. Menurut laporan Daily Mail, Manchester City mulai mempertimbangkan untuk merekrut Frenkie de Jong yang saat ini tengah membela Barcelona. Meskipun Xavi menegaskan bahwa sang pemain masuk dalam skema permainannya, Barcelona disebut sama sekali tidak menutup peluang untuk melepaskan de Jong di musim panas nanti. Menurut laporan AS, Barcelona akan mendatangkan bek baru dari Italia. Mereka ingin merekrut Kalidou Koulibaly dari Napoli. Menurut laporan tersebut, Barcelona sudah membuka pembicaraan dengan Napoli untuk merekrut jasa Koulibaly di musim panas nanti. Kontrak Koulibaly di Napoli akan habis pada tahun 2023. Karena itu, Barcelona akan mencoba untuk mengamankan jasanya. Napoli kabarnya meminta tebusan sekitar 40 juta euro untuk jasa sang pemain. Dilansir Football London, kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga akan pindah di musim panas nanti. Ia diberitakan akan pindah ke Italia untuk bergabung dengan Juventus. Laporan itu mengklaim bahwa Chelsea telah mendapatkan tawaran dari Juventus untuk melepaskan Kepa.
Namun, laporan itu mengklaim bahwa Juventus tidak akan langsung membeli Kepa di musim panas nanti. Mereka berencana akan meminjamnya terlebih dulu selama 1 musim. Nama Kylian Mbappe santer dikaitkan dengan Real Madrid. Ia dilaporkan akan pindah ke Bernabeu di musim panas ini. Namun Defensa Sentral melaporkan bahwa Real Madrid berencana untuk merekrut Romelu Lukaku dari Chelsea. Real Madrid terpaksa merekrut Lukaku karena mereka terancam gagal mendapatkan jasa Mbappe. Pasalnya, beberapa hari terakhir santer beredar rumor bahwa Mbappe akan memperpanjang kontraknya di PSG. Mikel Arteta ditunjuk sebagai pelatih The Gunners pada Desember 2019. Kontrak Arteta sendiri akan berakhir pada musim depan sebelum dia menaikkan kesepakatan baru. Kini melansir laman resmi klub, Mikel Arteta telah resmi memperpanjang kontrak bersama Arsenal hingga 2025. Selama menjadi pelatih Arsenal, Mikel Arteta mempersembahkan Piala FA pada musim 2019-2020. Namun, dia hanya bisa membawa Arsenal finish di peringkat ke-8 Liga Inggris musim lalu. Menurut laporan jurnalis asal Spanyol Jose Alvarez, striker Atletico Madrid Luis Suarez ingin kembali ke mantan klubnya, Barcelona. Bahkan Suarez juga rela gajinya dipotong demi bergabung dengan klub asuhan Xavi Hernandez. Diketahui saat ini ia menerima gaji mencapai 160.000 pound sterling per pekan di Atletico Madrid. Pemain asal Uruguay tersebut akan habis kontrak bersama Atletico pada musim panas mendatang. Inter Milan menjamu Empoli di laga pekan ke-36 Liga Italia. Bermain di Giuseppe Meazza Jumat malam waktu Indonesia Barat, pasukan Simone Inzaghi menang dengan skor 4-2. Empoli unggul lebih dulu melalui Andrea Pinamonti saat laga baru berjalan 5 menit. Tim tamu kemudian menggandakan keunggulan lewat Christian Aslani di menit 28. Inter Milan memperkecil ketertinggalan berkat bunuh diri Simon Romagnoli di menit 40. 5 menit berselang, Inter menyamakan skor lewat Lautaro Martinez. Di menit 64, gol kedua Lautaro Martinez membawa Inter berbalik unggul 3-2. Pada akhirnya, gol Alexis Sanchez di masa injury time memastikan kemenangan Nerazzurri dengan skor akhir 4-2. Berkat hasil ini, Inter Milan kini mengoleksi 78 poin dan berhasil menggeser AC Milan di puncak klasemen. Juventus bertandang ke markas Genoa di laga pekan ke-36 Liga Italia. Bermain di Luigi Ferrari Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat, pasukan Max Allegri kalah dengan skor 2-1. Juventus membuka skor lewat Paulo Dybala di menit 48. Genoa kemudian menyamakan skor lewat aksi Albert Gudmundsson di menit 87. Pada akhirnya, penalti Domenico Criscito di masa injury time memastikan kemenangan Genoa dengan skor akhir 2-1. Dengan hasil ini, Juventus kini mengoleksi 70 poin dan berada di urutan keempat klasemen Serie A.